محمدا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqihi nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihidayatihi ila yaumiddin. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'd. Alhamdulillah jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada kesempatan subuh ini ya kita kembali melaksanakan rutinitas kajian tafsir setelah kita jeda sesaat dengan agenda subuh akbar yang tentunya merupakan satu upaya kita bagaimana kita merawat, menjaga konsistensi khususnya waktu-waktu subuh kita. Mudah-mudahan bukan hanya pada saat subuh akbar saja. Ya, harapannya di Sabtu pada kajian yang rutin ini pun kita betul-betul mensyukurinya ya sebagai bentuk dari upaya kita terus dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan yang sedang sakit Allah segera berikan kesembuhan ya. Yang sempit Allah berikan kelapangan ya, yang sedang gundah Allah anugerahkan ketenangan. Baik jemaah sekalian, langsung saja kita tadarus terlebih dahulu ya. Surat Al-Baqarah 243. Ini qadarallah ya. Ini semua adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala ya. Karena ayat ini di samping kita sama-sama kaji, namun live ayat ini membicarakan kondisi yang sedang terjadi. Ya, membicarakan kondisi yang sedang terjadi. Ini tentunya bukan sebuah kebetulan. Tetapi Allah sedang menggiring kita agar memiliki spirit, memiliki semangat ya untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, saya share dulu untuk tadarusnya ya. Tema pagi ini adalah
memahami hakikat kematian, ya, memahami hakikat kematian yang sebelumnya kita berbicara dan mentadaburi tentang proses pencarian pasangan, bagaimana merawat pasangan, bagaimana ketika terjadi terjadi perpisahan, talak dan seterusnya. Nah, di ayat ini disambung oleh Allah, ya, dengan bagaimana kita memahami hakikat kematian. Pada akhirnya semuanya itu akan berakhir, ya. Semua yang di dunia ini pada akhirnya akan berakhir. Baik, sudah terlihat Pak Dokter? Ya, baik. Tidak. Ya, kita pasang niatnya dengan ikhlas, kita suarakan dengan selantang-lantangnya, ya, insya Allah yang lagi gundah akan merasakan ketentraman, ya, yang lagi sakit Allah akan berikan kesembuhan. Maka mari kita baca dengan seikhlas-ikhlasnya, setulus-tulusnya, ya, kita yakin bahwa dialah Allah syafi'al amrad, Allah adalah penyembuh segala bentuk penyakit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم Inna Allah ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله
سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فيضاعفه له أضعافا كثيرة. والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبقوله يهتدي المهتدون. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memahami hakikat kematian. Diawali dengan kalimat tanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka? Wahum ulufun, sedang mereka itu beribu-ribu jumlahnya. Ulufun. Hazaral maut, karena takut mati. Faqala lahumullah mutu summa ahyahum. Maka Allah berfirman kepada mereka, mutu, matilah kalian, summa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, ladzu fadlin, mempunyai karunia, alan nasi, terhadap manusia, walakin, akan tetapi, aktsarun nasi la yashkurun, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Dalam tafsir Al-Wasit
disebutkan bahwa alam tara, ya, ini adalah istifham, ini adalah pertanyaan, ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya. Alam nasrah laka sadrak. Nah, ketika diawali dengan alam, ini adalah istifham, ya. Tidakkah kamu perhatikan, alam tara, tidakkah kamu perhatikan, ya. Istifhamun wa ta'jib, ini adalah pertanyaan yang disertai dengan keanehan, ta'jib, ya. Ta'jub, ya. Aneh, pertanyaan yang mengekspresikan keanehan wa taswiq ila istima'i ma ba'dahu, dan dorongan untuk mendengar apa, ya, yang dibicarakan ba'dahu, sesudah itu. Yaitu apa yang dibicarakan setelah itu, yaitu tentang orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, sedangkan jumlah mereka itu ulufun, jumlah mereka itu beribu-ribu. Wakila arbaatun, wakila samaniyatun, wakila ashratun, wakila thalathun, au arba'un, au sab'una alfan. Jadi kata ulufun di sini ada yang mengatakan 4.000, ada yang mengatakan 8.000, ada yang mengatakan 10.000, serta ada pula yang mengatakan berjumlah salasuna alfan, 30.000. Ada juga yang mengatakan 40 atau 70.000. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan pertanyaan agar kita mempelajari melihat di mana dahulu ada ulufun, ribuan manusia yang takut keluar dari kampung halamannya, takut keluar dari rumahnya, karena mereka itu takut mati. Mereka yang disebutkan di ayat ini adalah segolongan orang-orang dari Bani Israel yang ditimpa oleh wabah, yang ditimpa oleh wabah hingga lari meninggalkan negeri mereka. Maka firman Allah, mutu, matilah kamu,
hingga mereka pun mati. Tsumma ahyahum, kemudian mereka akan dihidupkan kembali. yakni setelah 8 hari atau lebih, atas doa Nabi mereka yang bernama Hizkil. Ya. Itu mereka dihidupkan kembali pada jeda waktu 8 hari atau lebih. Ayat ini khitabnya kepada Rasul, Tara, tidakkah engkau Muhammad melihat mereka orang-orang Bani Israel itu, mereka begitu takut dengan yang namanya kematian. Takut dengan yang namanya kematian. Sehingga mereka tidak berani keluar rumah karena suatu wabah. Tapi ingatlah kata Allah bahwa kematian itu bukan karena wabah. Kematian itu ada yang berlatar belakang sebab, ada yang tanpa sebab. Ada yang tanpa sebab, ada yang ada sebab. Ada yang mati karena dia sakit. Ada yang meninggal karena kecelakaan. Ada yang sehat walafiat, ya. Di Cimahi kalau nggak salah ada ibu-ibu diantar oleh suaminya, ya, untuk berbelanja. Si ibu asik berbelanja dan suaminya pada saat itu, biasalah rata-rata kalau kaum bapak nggak mau tuh tawaf tuh ikut keliling cari barang tuh biasanya enggak, ya, yang penting sudah melaksanakan tugas nganter selesai gitu, ya. Setelah belanja, ibu ini kembali ke mobil, ternyata suaminya sudah tiada, ya, sudah tak lagi bernyawa. Nah, padahal tadi sehat, malah dengan senang hati mau mengantar berbelanja, gitu. Ya. Nah, ini. Maka di sini dijawab oleh Allah, mutu, ya. Pak Iman bukan mutu di dapur, Pak Iman. Mutu, matilah kamu. Jadi urusan mati itu bukanlah penyakit apa yang dia sedang hadapi, bukan kejadian apa yang dia lalui, tetapi mati sesungguhnya dalam genggaman Allah. Dalam genggaman Allah. Jadi Allah menegaskan ayat ini agar kita jangan betul. Betul. Jangan takut mati. Toh yang namanya mati itu adalah kepastian. Mati karena ada sebab, ada. Mati tanpa sebab, ada, ya. Atau misalnya nggak mau berperang, nanti bisa mati. Ngapain kamu ikut perang, cari mati?
Nah, ya. Padahal kita berperang atau tidak, kematian itu pasti datang. Seperti yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di Palestina. Ya. Kita ikut bertempur atau tidak? Lihat, di rumah sakit itu hampir tiap hari ada yang sembuh, ada yang meninggal. Di luar rumah sakit juga banyak. Ada yang habis sepedahan, banyak. Ada yang habis main tenis, Pak, ada yang habis main badminton, ada. Bahkan ada beberapa bulan yang lalu, ya, seorang ibu menyuapi anaknya di Taman Pusdai itu, disuapinnya itu kegedean nasinya, Masya Allah, keselak dan tidak tertolong. Itu coba ibunya yang nyuapin tadi niatnya apa coba? Pasti itu sakitnya luar biasa, karena makanya nyuapin juga saking apa? Saking sayang. Tapi sesungguhnya ajalnya itu bukan karena tadi, bukan karena suapannya terlalu besar, tetapi disitulah Allah sudah memutuskan mutu. Jadi mati itu dalam genggaman Allah. Dan ini bukan saja watak dasar dari Bani Israel, tetapi hampir semua manusia kalau ditanyakan, makanya berobat juga takut mati. Makanya selalu cek ini, cek itu juga karena takut mati. Kenapa takut mati? Nah, ini yang harus dijawab, bukan kapannya. Kapannya mah jadwalnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena hubbud dunya. Karena ini jujur, kita ini cinta dunia. Ketika kita punya istri, punya pasangan cantik pula, maka kalau mati nanti dinikahi oleh orang lain. Jadi takut mati, ya. Lihat anak-anak masih kecil, jangan sampai mati mereka, anak-anak masih kecil, ya Allah, ya. Semuanya bakal ditinggalkan ketika mati, ya. Semua apa yang menempel bahkan pada diri kita, pasangan, istri, anak, kendaraan yang berjejer, itu pasti kita tinggalkan, ya. Kemudian juga misalnya giginya dilapisi emas, tidak bisa dibawa mati itu, nanti dibongkar oleh anak cucunya, ya. Jadi yang menyebabkan kita takut mati sebetulnya karena kita cinta hidup, kita cinta dunia, ya. Padahal bagi orang yang beriman,
kematian itu adalah sebagai gerbang pertama dia memanen amal-amalnya ketika dia di dunia. Apalagi kalau matinya itu dalam keadaan berperang di jalan Allah. Apa ikut ke Palestina sana, ikut ke Gaza sana, ya, dengan cara apapun, ya. Karena kita yakin bahwa tadi dalam ayat disebutkan walang tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho Yahudi dan Nasrani sampai kalian itu ikut agama mereka, ikut tradisi mereka, ikut kebiasaan mereka. Jadi serangan yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani bukanlah semata-mata rudal-rudal yang canggih, tetapi serangan di bidang passion, serangan dari makanan, serangan melalui sport, olahraga, serangan melalui aneka jenis musik atas nama seni yang bebas nilai dan seterusnya. Karena yang mereka inginkan bukan KTP-nya yang berubah menjadi agama Yahudi, tetapi langkah dan perbuatannya meniru Yahudi. Orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian dia wafat, subhanallah. Kata Allah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillah. Janganlah engkau mengira mereka yang terbunuh di jalan Allah dalam keadaan berperang amwata, jangan pernah kau kira itu mati. Bal ahya, mereka itu justru hidup. Bahkan wa inda rabbihim yurzakun, mereka itu mendapatkan rizki yang berlimpah dari Allah. Ya. Maka kemuliaan orang yang berperang di jalan Allah kemudian dia wafat dengan izin Allah, mendapatkan syahid. Sebagai bentuk kemuliaannya adalah ketika jenazahnya dikuburkan tidak seperti orang yang biasanya meninggal, dimandiin, dikafani. Tetapi yang syahid dimakamkan sesuai dengan keadaan pakaiannya. Sebagai bentuk kemuliaannya. Bal ahya, kata Allah, kamu lihat si mati, jasadnya sudah tak lagi bergerak. Bal ahya, sesungguhnya dia hidup, bahkan dijamin segala kebutuhannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang syahid ini walaupun tadi tidak dimandikan, tidak dikafani, berapa ratus tahun dia di dalam kuburan, bahkan berapa ribu tahun di dalam kuburan, di alam barzakh sana, itu jasadnya tidak bisa dirusak oleh bumi ini. Ya, kalau jasad yang lain bisa jadi habis oleh belatung, oleh ular, tapi yang syahid dia akan utuh dan pakaian-pakaiannya itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maka mudah-mudahan mereka yang terkena gempuran, ya, wabil khusus Dr. Abdurrahman, ya, kandidat dokter di Malaysia, itu sudah sidang disertasi, belum diwisuda, pulang sama keluarganya ke sana, ke Gaza. Masya Allah. Tiba di Gaza, rumahnya diroket oleh Yahudi, sehingga ya wafat sekeluarga. Beliau, istrinya dan 4 anaknya, subhanallah.
Allahumma aktubhum minasyuhada. Ya. Rupa-rupanya wisuda dari Allah sudah menunggu di sana. Bukan wisuda dari pihak kampus. Bukan wisuda dari pihak Yusim. Ya, tetapi diwisudanya langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir itu memprihatinkan. Tetapi secara hakikat kata Allah, bal ahya, mereka itu hidup dalam kehidupan yang tentunya jauh lebih bahagia, jauh yang lebih dari kata cukup. Ya. Atau kita lagi taklim seperti ini, ya. Lagi taklim. Ya. Allah panggil, insyaallah. Syahid. Jadi syahid bukan saja hak sepenuhnya mereka yang angkat senjata pis to pis berhadapan dengan musuh, tetapi ketika dia berjuang untuk mengikuti taklim dengan sepenuh hati, ya, makanya Rasul mengajarkan Allahumma aktubna minasyahidin. Ya Allah, catat kami sebagai golongan-golongan syuhada. Kalau berperang ke sana melawan musuh, ya, itu mungkin prosesnya begitu lama. Maka ada paket yang paling mudah, murah, sederhana, ya. Ikut dalam taklim semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah mengatakan faqala lahumullah mutu tsumma ahyahu. Ya. Ini hampir sama dengan ayat tadi, ya. Bal ahyaun. Ya, jadi ketika dengar ayat ini, maka dalam hati kita, bala ya Allah. Bala ya Allah. Ya Allah. Aku mau dengar, aku mau mempelajari. Kenapa mereka begitu takut dengan kematian? Ya. Jadi dengan penuh keimanan dijawab dengan hati. Kalau Pak Abi sering kalau dibacakan ayat itu Pak Abi, ya, sami'na wa ata'na. Nah itu. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bukan nanya di mana, kapan tentang kematian itu, tetapi sesiap apa kita berbekal menuju kepastian itu. Ya. Jadi Allah bertanya, bukan dijawab lagi dengan pertanyaan, tetapi dijawab lagi dengan sami'na wa ata'na. Jangan kamu takut untuk berperang. Padahal berperang itu adalah pilihan akhir ketika kita melindungi agar kita bisa melaksanakan syariat agama dengan benar, dengan tenang. Subhanallah. Kita bisa melaksanakan salat subuh tadi tanpa merasakan ada ancaman rudal, tanpa merasakan adanya intimidasi. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di Palestina sana? Nah itu. Tetapi mereka sedikit pun tidak ada urat takutnya. Ya, sampai malam tadi itu dapat gonimahnya itu tank, ya, tank baja, dan bisa meluluhlantahkan 30 pesawat perang musuh dengan cara yang wallahu a'lam. Kalau hitung-hitungan canggih mereka sudah mempersiapkan sangat canggih. Ya. Nah itu. Maka jangan takut mati. Ya. Boleh takut mati kalau tidak punya bekal. Boleh takut mati kalau belum taubat.
Ya, itu. Tetapi kalau kita senantiasa siap diuji sakit, siap, ya Allah, jangan-jangan ini akhir dari perjalanan ini. Siap saja. Karena aku tahu Engkau yang maha menyembuhkan, Engkau yang menghidupkan dan mematikan kami. Jika ini adalah detik-detik akhir, maka matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Jadi semangat kita untuk membela agama Allah itu dengan cara turut serta berperang. Betul kita tidak sama-sama angkat senjata, tetapi kita sama-sama angkat tangan berdoa, mendoakan mereka. Allahumma rzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli zalimin wa su'in wa fahsya'in wa munkar. Allahumma shlud wat'ataka. Ini juga bagian dari jihad kita. Tidak sanggup dengan tenaga, dengan harta. Tidak sanggup dengan harta, dengan doa. Itu paket yang paling kita bisa. Inna allaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsara nasi la yashkurun. Kemudian Allah, sesungguhnya Allah mempunyai karunia terhadap manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Nah ini, ya, itu. Kita ini harus bersyukur dengan kehidupan ini. Bersyukur bisa sholat subuh berjamaah dengan aman, dengan tentram, tidak merasa terancam. Nah itu, ya. Allah memberikan karunia yang banyak, tetapi kebanyakan manusia tidak dapat bersyukur. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang bersyukur. Amin. Waqatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha sami'un alim. Dan berperanglah kamu sekalian di jalan Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah ini. Jadi Allah memerintahkan agar kita ini berperang di jalan Allah, berperang melawan musuh Allah. Pada saat ini eskalasi politik internasional itu sudah sudah di depan mata kita, ya. Bahkan kalau baca di hari kemarin itu, Mark Zuckerberg, ya, pemilik FB itu mengatakan bahwa aksi teroris Hamas itu tidak dapat dijustifikasi oleh apapun. Jadi seakan-akan saudara-saudara kita yang berjuang di Palestina memperjuangkan tanah kelahirannya itu adalah sebuah aksi terorisme. Masya Allah. Opini dunia ini sekarang sedang digiring bahwa perang di sana itu adalah perang melawan terorisme. Padahal selama ini yang berbuat ekstrim, yang berbuat mengancam, bahkan menjajah, bahkan memblokade tanah muslimin, bahkan mereka begitu berambisi untuk menghancurkan Al-Aqsa. Masya Allah. Digiring ketika puluhan korban, ribuan korban, ya. Maka perintahnya, kata Allah, ketika engkau dihadapkan pada posisi seperti itu, waqatilu fi sabilillah,
Berperanlah engkau di semua lini yang kamu mampu. Yang mampu melalui media, lawan dengan media. Yang mampu dengan harta, lawan dengan harta. Wa'lamu annallaha sami'un alim. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi tidak dibenarkan di dalam Islam menjadi pribadi-pribadi pengecut, apalagi takut mati. Ya, mati adalah bagian yang harus kita imani pasti. Nah, itu. Islam mengajarkan optimisme. Ketika agamamu dihina, saudaramu dizalimi, rumahnya dihancurkan, maka engkau harus tampil di situ. Ya, sebagai pembela. Wa qatilu fi sabilillah, berperang di jalan Allah, yakni untuk meninggikan agama Allah. Ya, sesungguhnya Allah Maha mendengar. Ini artinya apa? Tadi dalam konteks doa Allah sebutkan, jihad kamu mampunya berdoa, berdoalah. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Bisa jadi tidak punya senjata canggih untuk melawan Yahudi, tetapi ternyata Allah Maha mendengar doa-doa kita. Subhanallah, Allah sudah buktikan. Allah sudah buktikan dengan tumbangnya pesawat-pesawat canggih Israel. Ya, nah itu. Kemudian man dalladhi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakannya pembayaran kepadanya dengan lipat ganda. Jadi kalau kita tadi menjadi pemberani, berani menukar harta kita, berani mengeluarkan kekayaan kita untuk di jalan Allah, Masya Allah. Tadi kalau kita bisa jadi bisanya dengan doa dan harta, sementara saudara-saudara kita di Palestina itu membelinya dengan apa? Dengan nyawa mereka. Ya, indah sekali Allah menggunakan man dalladhi yuqridullah. Siapa yang ngasih pinjaman? Kata-katanya itu siapa yang ngasih pinjaman, bukan siapa yang ngasih hadiah nanti dikasih hadiah, bukan. Tetapi siapa yang ngasih pinjaman. Apa yang kita pahami? Pak Mul, kalau saya pinjam 1 juta, maka saya wajib bayar 1 juta. Gitu. Kalau pinjaman itu begitu. Yang namanya pinjaman itu harus dikembalikan, harus dibayar. Nah, ini Allah menggunakan kata pinjaman, minjam hartamu, minjam kendaraanmu, ya. Dan Allah ketika meminjam, ini tidak tadi 1 juta kemudian dibalas 1 juta, tetapi ad'afan katsirah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya. Subhanallah. Infak 5 juta, Allah kasih 5 miliar. Infak 10 juta, Allah kasih 10 triliun. Itu ad'afan katsirah. Ya, itu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Maka Allah, ya, Allah itu yang menyempitkan dan melapangkan rezeki. Jadi jangan lupa rezeki itu bukan semata-mata usaha kita. Ya. Allah yang melapangkan, juga Allah yang menyempitkan. Ya. Bukan semata-mata usaha kita gigih, ya.
Kurang gimana itu? Perusahaan sawit yang di mana itu? Yang sekarang lagi ramai di Rempang, ya. Sudah dirawat berlama-lama, ya, 4 tahun dirawat berbuah. Saat akan panen raya itu dibakar massa, ya. Usaha mah sudah betul, tetapi pada hakikatnya di situ siapa yang membuatnya sempit? Siapa yang membuatnya tidak panen? Allah. Ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu. Ya. Allah melapangkan. Ada yang asalnya biasa-biasa saja. Dia sedekah pun tidak lebih dari 2.000, 5.000, 10.000 gitu ya. Tetapi karena dia dengan ketulusannya, Allah bukakan ad'afam mudha'afah, ya. Allah gunakan dengan berlipat ganda, ya. Jadi jangan takut untuk memberikan pinjaman kepada Allah, ya. Pada hakikatnya kelak akan ditinggalkan. Jadi memahami hakikat kematian bukan sesuatu yang menakutkan, tetapi sesuatu yang menggiurkan bagi kita. Kenapa? Di gerbang kematian itulah kita akan panen raya dengan apa yang sudah kita sedekahkan. Di gerbang kematian itulah kita akan panen raya dengan amal ibadah yang sudah pernah kita lakukan. Bukan ditakuti, tetapi disibukkan diri untuk bagaimana bisa berbekal sebanyak-banyaknya. Dan unik, Allah mengakhiri ayat ini dengan wa ilaihi turja'un. Dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Ya, beda dengan kembali. Kepadanya kalian akan kembali. Kalau kembali, ya, itu boleh milih. Ya, boleh kembali atau tidak kalau kata kembali. Tetapi kalau dikembalikan, suka atau tidak, kamu sedang miskin atau kaya, kamu sedang sehat atau sakit, dikembalikan akan Allah, ya, akan dikembalikan kepada Allah. Tidak ada pilihan, ya. Dalam keadaan berperang atau tidak, wa ilaihi turja'un, kalian akan dikembalikan kepada Allah. Maka pastikan kita siapkan ketika hari kepastian ini menjemput kita, kita sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, ya. Kita sudah menyiapkan bekal dengan sebaik-baiknya, ya. Karena tidak ada pilihan. Kita tidak diberikan kesempatan memilih. Anak kita masih ada yang belum nikah, anak kita yang masih belum kuliah, anak kita masih begitu bergantung kepada nafkah kita. Itu sesungguhnya bagi Allah adalah sesuatu yang mudah, ya. Maka janganlah itu menjadi penghalang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ada atau tidak ada, sesungguhnya Allah sudah menjamin mereka. Jadi tidak perlu takut yang membuat kita menjadi pengecut, tetapi kita harus berani bahwa semuanya ini adalah hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak bakal kita tinggalkan, istri bakal dinikahi lagi dengan yang lain, rumah yang sudah kita besarkan, bangun gede-gede, keluarkan dana yang begitu besar, pada akhirnya kita harus ridho dengan 1 kali 2 meter saja. Itu adalah menjadi gambaran yang kuat bagi kita. Mudah-mudahan kita semuanya dikembalikan kepada Allah dalam keadaan siap dan dalam keadaan husnul khatimah. Demikian, mari kita sama-sama tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.